Kudusannya selamanya, memuji dan menyembah. Dalam hadiratnya selamanya, memuji dan Shalom. Akan berdoa. Shalom Ibu. Selamat pagi. Salam. Shalom Ibu. Pagi Bu Rita. Salam Bu Rita. Pagi. Pagi Bu Rita. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, selamat pagi. Kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu, berdoa, menyembah Engkau. Saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan firman, dan Engkau sendiri Tuhan yang mengajar, berikan kami hati yang terbuka dan kudus-Mu bekerja untuk kami. Beshem ha'af verben veruah kodes ha'enku echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom semuanya. Shalom Ibu. Kita akan belajar tentang kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Selaras dengan apa yang ditulis dalam Yakobus 4 ayat 10, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Allah kita adalah Allah yang maha tinggi, tapi Allah kita memberikan teladan tentang kerendah hatian. Dalam bahasa Ibrani ada satu istilah yang unik sekali. Kitset banetiot, itu arti harfiahnya itu dosa mencabuti tanaman. Apa sih dosa mencabut tanaman ini? Ternyata kitset banetiot ini ditujukan kepada dosa Adam yang pertama kali di Taman Eden. Nah, Anda kalau ketemu saya ngomongnya terus mengenai kitab genealogi. Dosa mencabut tanaman. Ini adalah dosa yang sangat pertama dan terbesar, dan yang membuat kita semua menjadi memiliki tabiat dosa. Kitset banetiot adalah satu dosa ketika manusia itu ingin meninggikan dirinya seperti Allah. Kalau Anda pernah melihat film yang judulnya Devil Advocate, Keanu Reeves dan Al Pacino. Nah, ada satu kata yang sangat saya ingat di film itu. Vanity is my favorite sin. Saya ulang. Vanity is my favorite sin. Ketinggian hati, kesombongan adalah dosa yang sangat aku sukai. Nah, siapa yang bilang begitu? Yang bilang begitu ternyata iblis. Jadi kalau iblis nemuin manusia yang sudah sampai taraf vanity, nah iblisnya tepuk tangan deh. Dia bilang, vanity is my favorite sin. Ketinggian hati, dosa yang aku sukai. Kesombongan, dosa yang aku sukai. Dan itulah hasil pertama ketika manusia itu jatuh dalam dosa. Adam ditanya, Adam di mana kamu? Aku sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Apakah kamu makan buah yang aku larang? Terus Adamnya, dengan ketinggian hati akibat dosa. Dia menyalahkan istrinya. Istrinya nggak mau kalah. Istrinya menyalahkan ular. Nah, jadi di sini kita melihat Kitset banetiot ingin meninggikan dirinya seperti Allah. Kemudian ada penyangkalan. Dosa udah telak-telak dilihat oleh Tuhan. Nih, kamu dosa nih. Tapi Adam gak mau ngakuin.
Betapa banyak dari kita yang udah kelihatan kalau berdosa, tetap nggak ngakuin. Nah di situ, kata iblis, itu anakku. Vanity is my favorite sin. Nah, jadi kita melihat di sini penyangkalan akan dosa adalah wujud ketinggian hati. Sebaliknya, pengakuan dosa adalah wujud kerendahan hati. Nah, kita pada Senin kemarin telah mengikuti satu Bali Conference yang luar biasa dan kita diajar oleh seorang profesor, Dr. Elin Sorking Eisenberg, judulnya unik juga, A Match Made in Heaven, pasangan sejati di surga. Kenapa disebut demikian? Karena manusia itu penuh dosa dan Allah itu penuh pengampunan. Bagaimana cara kita diampuni? Ketika kita mengakui dosa. Pada 1 Yohanes 1 ayat 9 ada satu ayat yang berkata, jika mengakui dosa kita maka Dia akan setia dan adil. Jadi ketika Tuhan memberikan belas kasihannya adalah ketika manusia itu mengakui dosanya. Karena Allah itu penuh pengampunan. Kita akan belajar satu kisah yang disebut oleh Profesor Eli sebagai the brutal honest of the Bible. Jadi kejujuran Alkitab yang sangat brutal. Kenapa? Alkitab itu disebut jujurnya itu luar biasa brutal. Karena Alkitab tidak menutupi dosa manusia. Dosa ya dosa. Allah penuh pengampunan. Dia punya banyak sekali pengampunan. Tinggal manusia ngaku kok. Di sini kita juga akan belajar genealogi pengakuan dosa. Dan itu adalah wujud humility. Manusia berdosa karena ingin menjadi seperti Allah. Manusia berdosa karena dia ingin tinggi. Sudah berdosa pun masih sombong, ingin tinggi. Nyalain istrinya. Istrinya nyalain ular. Ya. Nah, kita akan membahas satu Kejadian 38, pasal 38, yang ini menjadi satu pertanyaan terakhir dalam seminar kemarin. Dan itu sangat menarik bagaimana Profesor Eli mengungkap kisah mengenai Tamar dan Yehuda. Nah, kalau kita membaca Kejadian pasal 37, kita mendapati satu kisah tentang Yusuf muda. Yusuf yang dikasih oleh bapaknya. Kemudian Kejadian 39 itu muncul kembali mengenai kisah Yusuf. Tapi pada Kejadian pasal 38 itu kayak disisipi mengenai kisah Yehuda. Nah, jadi ini adalah suatu genealogi pengakuan dosa dan itu adalah wujud humility. Dan kita bisa membedakan nanti satu kontras bahwa Yusuf adalah putra dari Yakub yang sempurna, hampir nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi yang satu ini, Yehuda, itu akalnya banyak. Dan dia banyak sekali berbuat kesalahan. Tetapi, kenapa kok Tuhan lebih memilih Yehuda untuk menjadi bapak leluhur bagi Sang Mesias? Nah, ini kan aneh. Nah, kita akan belajar mengenai genealogi dari pengakuan dosa. Siapa orang yang pertama kali melakukan pengakuan dosa? Nah, ternyata orang yang pertama kali melakukan pengakuan dosa inilah yang justru dikenan oleh Tuhan. Karena kalau menyangkali dosa itu wujud dari kesombongannya dan itu disukai oleh iblis, vanity is my favorite sin, tetapi kontras dari itu, Allah mengasihi orang yang mengakui dosanya. Gak peduli kamu berdosa, aku punya banyak pengampunan dosa. Itulah Allah kita yang kudus. Dan genealogi pengakuan dosa ini pertama kali dilakukan oleh seorang yang bernama Yehuda. Nah, kalau kita membaca secara lengkap
Kejadian pasal 38. Di situ diceritakan bagaimana Yehuda itu menikahi seorang Kanaan, putri dari Sua, dan kemudian putri dari Sua ini mengandung. Anak pertama itu Er, anak kedua Onan, anak ketiga Shelah. Er menikah dengan seorang perempuan Kanaan yaitu Tamar. Dan nama Tamar ini secara sengaja ditulis oleh Matius sebagai ibu leluhur dari Sang Mesias. Nah, kalau Anda membaca Matius pasal 1, dan itu sering dibacakan pada peringatan Natal ini, di Matius pasal 1 itu ada 4 perempuan asing ditulis dalam silsilah Yesus Kristus. Nah, kenapa Matius kok sengaja sih nulis 4 perempuan asing? Nah, apalagi 4 perempuan asing ini masing-masing punya handicap. Yang pertama Tamar, pura-pura jadi Kedesha, pura-pura jadi pelacur, supaya menjebak mertuanya itu untuk memberikan dia putra. Kemudian yang kedua ada Rahab. Rahab adalah perempuan sundal. Yang ketiga Ruth. Ruth perempuan baik-baik sih, tetapi dia adalah orang Amon. Yang dimana orang Amon ini, orang Moab, yang dimana orang Moab ini dilarang masuk ke dalam jemaat Tuhan menurut Torah. Nah, yang keempat adalah Batsheba. Siapa itu Batsheba? Batsheba adalah selingkuhannya Raja Daud. Nah, itulah kenapa Profesor Eli mengatakan Alkitab ini the brutal honest of the book. Jadi jujurnya luar biasa brutal. Kalau misalnya saya jadi penulis Alkitab yang begini-beginian mungkin nggak saya tulis kali, ya kan? Nah, itulah kenapa saya bukan penulis Alkitab. Dan saya bersyukur saya nggak hidup pada zaman itu. Kalau saya hidup zaman itu, mungkin dosa-dosa saya juga ditulis, gitu kan? Karena Alkitab ini jujurnya luar biasa. Nah, dan putra pertama dari Yehuda ini, ternyata dia mati muda sebelum memberikan putra bagi istrinya. Nah, pada kalangan orang Semit zaman dahulu ada yang namanya peraturan pernikahan Levirat, yang dimana peraturan ini menetapkan apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya sebelum memberikan putra, maka keluarga terdekat dari suaminya itu harus memberikan keturunan bagi mendiang yang meninggal ini. Nah, itu namanya perkawinan Levirat atau perkawinan ipar. Maka iparnya harus memberikan keturunan sebagai ganti dari yang meninggal itu. Nah, lalu Yehuda menyuruh Onan, tetapi Onan tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oke, aku tidur sama kamu, tapi aku nggak mau ngasih anak kamu. Ngapain aku punya anak tapi sebagai anak dari mendiang suamimu Jadi dia membuang benihnya itu setiap kali melakukan hubungan seksual dengan si Tamar ini. Nah, menurut Profesor Eli kala itu, kita mendengar semua bahwa Tamar di sini mengalami pelecehan seksual yang luar biasa. Dia dipakai tapi nggak boleh mengandung. Ya. Onan seolah-olah mengikuti peraturan pernikahan Levirat tadi. Tetapi dia hanya memakai, tapi dia nggak mau memberikan benihnya kepada Tamar. Nah, di situ dia mengalami pelecehan yang pertama. Kemudian, karena Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang dilakukan oleh Onan ini, maka Onan mati. Nah, Tuhan menghukum Onan ini. Nah, karena sudah ada 2 anak laki-laki yang terbunuh gara-gara kawin dengan perempuan ini, mungkin Yehuda ini berpikir demikian, perempuan sial, kamu ini seolah-olah membunuh anakku. Habis 2 anakku mati gara-gara kawin sama kamu. Sekarang anakku tinggal 1, yaitu Shelah.
Nah, Shelah memang waktu itu masih muda sekali untuk dijadikan suami bagi Tamar. Tetapi pikiran dari Yehuda ini, dia sebenarnya membenci perempuan ini, menganggap perempuan ini sangat sial gitu, membuat kedua anaknya itu meninggal. Nah, kemudian dia berdalih, udah kamu pulang saja ke rumah orang tuamu dan nanti tunggu Shelah besar ya. Nah, ditunggu sampai Shelah besar, ternyata Shelah nggak juga diberikan kepada Tamar itu. Nah, sedangkan Tamar sebagai seorang janda, dia harus tetap menggunakan pakaian kabung. Nah, kalau dia menggunakan pakaian kabung, dia nggak bisa menikah dengan orang lain. Karena secara hukum dia terikat pernikahan Levirat dengan Shelah atau dengan ayah dari Shelah. Nah, tinggal siapa yang nanti memberikan benih. Nah, pada saat itu ternyata istri dari Yehuda ini meninggal. Sehingga Yehuda kemudian suka jalan-jalan. Dan dia suka membeli cinta di orang-orang yang bernama atau di kalangan Kedesha. Apa itu Kedesha? Kedesha adalah pelacur kuil. Apa itu pelacur kuil? Nah, ini adalah kehidupan di Kanaan, yang dimana di Kanaan itu ada suatu cara penyembahan yang dimana dewa Baal, Baal itu artinya suami, itu harus disembah dengan cara melakukan aktivitas seksual. Jadi di kuil itu disediakan pelacur laki dan pelacur perempuan. Kalau pelacur laki namanya Kadesh, kalau pelacur perempuan namanya Kedesha. Nah, itulah yang disebut dengan semburit bakti bagi laki-laki, yang perempuan ini disebut sebagai pelacur bakti. Nah, para Kedesha atau pelacur bakti atau semburit bakti ini, kalau mereka sedang tidak bertugas di kuil, mereka juga melakukan satu side job, melayani orang-orang yang membutuhkan mereka di luar kuil. Nah, ternyata Yehuda ini langganan Kedesha, membeli cinta dari kalangan Kedesha, dan itu diketahui banyak orang rupanya. Sehingga ada orang yang mengatakan, tuh, mertuamu lagi di situ pada setiap hari ini gitu misalnya. Nah, dan itu menjadi satu tetenger. Kalau jam sekian hari apa mertuamu itu selalu datang di situ. Nah, karena dia melihat bahwa Shelah sudah besar dan tidak diberikan kepadanya untuk dia mendapatkan haknya, karena selama ini dia harus berpakaian kabung, tidak bisa menikah dengan orang lain, harus menunggu sesuai tatanan dari hukum pernikahan Levirat tadi, maka perempuan ini mengatur satu siasat. Karena pernikahan Levirat itu boleh juga bapak dari mendiang yang meninggal tadi itu memberikan benih kepada janda yang ditinggal mati tanpa anak tadi. Maka Tamar pura-pura jadi Kedesha. Nah, Kedesha zaman itu harus menggunakan seperti burka yang nggak kelihatan wajahnya. Nah, kemudian terjadilah transaksi itu dan terjadilah transaksi membeli cinta itu. Nah, setelah selesai, rupanya pembayaran kala itu mungkin nggak ada uang cash, jadi si Tamar ini nggak mau ditinggal begitu saja. Enggak, nanti kamu nggak bayar, gitu. Nah, akhirnya terpaksa Yehuda ini meninggalkan tongkat dan meterainya, khotam, ya. Jadi ada semacam cap di situ. Kalau zaman sekarang gitu mungkin kredit card gitu ya, tapi nggak ada gesekannya gitu, jadi ditinggal aja itu kredit cardnya. Nah, kemudian sudah selesai, besok transaksinya, kalau gitu besok aku bayar gitu. Nah, besoknya Yehuda nyuruh pegawainya untuk mengirim pembayaran bagi perempuan itu, memberikan kambing. Nah, kambing itu juga bisa menjadi alat pembayaran kala itu. Itulah sebabnya di Taurat itu juga dikatakan bahwa upah dari semburit bakti atau pelacuran bakti itu tidak boleh dipersembahkan di kemah suci. Nah, kenapa? Karena memang saat itu juga terjadi barter. Nah, ternyata besokannya pegawainya Yehuda ini datang untuk membawa kambing untuk membayar transaksi cinta itu.
si Tamarnya sudah hilang. Dan orang-orang di situ kayaknya kemarin nggak ada deh Kedesha yang di sini. Dan perempuan itu sudah hilang gitu. Nah kata Yehuda, ya udah deh. Kalau dia hilang, yang penting kita kan sudah punya itikat baik untuk membayar. Si Tamar kemudian pulang ke rumah orang tuanya lagi, memakai pakaian kabungnya. Tetapi yang namanya perut yang sudah gendut itu nggak bisa ditutupin. Nah orang-orang di sekitarnya pada tahu. Loh kok kamu hamil? Nah kehamilan Tamar ini rupanya dilaporkan kepada Yehuda. Saat kabar itu diberikan kepada Yehuda, Yehudanya jadi marah. Nah dia sok suci deh, padahal dia tukang membeli cinta. Tukang memakai kedesha, perempuan-perempuan yang dipakai di kuil. Ya kan? Nah, tapi dia dengan sombongnya, dengan munafiknya mengatakan, bakar perempuan itu. Dia melakukan perbuatan senonoh. Dia berzina. Seharusnya dia terikat pernikahan dengan Sheila, tetapi dia hamil dengan orang lain. Maka berbondong-bondonglah ya golongan dari orang-orang yang mendukung Yehuda ini datang ke rumah Tamar untuk membakar perempuan itu. Karena dia berdosa perzinahan layak untuk dibunuh. Tetapi perempuan itu kemudian mengatakan, laki-laki yang memiliki cap ini dan tongkat ini, dia adalah ayah dari anak yang kukandung ini. Nah, pegawai-pegawainya Yehuda jadi bingung deh. Wow. Ini kan punya si bos. Gimana nih? Nah, kemudian larilah para pegawai itu datang kepada Yehuda. Dan kemudian diserahkannya cap dan tongkat tadi. Lalu Yehuda memeriksa barang itu. Yuk kita baca Kejadian 38 ayat 26. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar. Karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sheila anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Nah, Anda lihat di sini, Yehuda memeriksa barang-barang itu. Dan kemudian dia mengaku bahwa dialah yang berdosa, karena dia tahu bahwa dirinya berdosa, kemudian dia menyadari kekotoran dirinya, maka kemudian dia berujar, aku tidak akan menyentuh perempuan itu lagi. Karena sebenarnya aku yang berdosa, bukan perempuan itu. Perempuan itu telah mengalami pelecehan seksual berkali-kali. Dan aku membuatnya hidupnya itu menjadi sengsara. Karena dia aku buang begitu saja. Maka ia tidak menyetubuhi perempuan itu lagi sebagai wujud dari penyesalannya itu. Nah, Kejadian 38 ayat 26 itu adalah satu pernyataan yang pertama kali di Alkitab kita menjadi genealogi pengampunan dosa. Nah, Yehuda, tukang membeli cinta, justru dialah si pelaku perzinahan itu, bukan? Tetapi dengan luar biasa, dia menyakiti mantunya sendiri dan seolah-olah dialah orang yang suci. Tetapi ketika dia ditempelak dengan adanya tongkat dan meterai yang diberikan kepadanya, dia langsung mengaku, iya aku berdosa. Nah, kita juga diperhadapkan dengan satu kisah yang dimana ada dosa yang luar biasa. Daud mengambil istri orang. Bukan cuma diambil istrinya itu, Batsheba. Suaminya pun dibunuh. Uria yang sangat setia kepadanya. Nah, tetapi apa yang terjadi pada Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan? Dia langsung ngaku. Jadi bukan persoalan berzina atau tidak berzina. Berdosa atau tidak berdosa. Dosamu sebesar apapun, kalau itu engkau akui, Tuhan akan setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan demikian. Karena
Itulah match made in heaven. Manusia yang penuh dosa, Allah yang penuh pengampunan. Gak peduli dosamu sebesar apa. Ketika ada humility, ketika ada kerendahan hati, mengakui dosa itu, Allah akan setia dan adil. Yehuda, dosa luar biasa, munafiknya luar biasa. Ketika Yehuda mengaku dosanya, justru Tuhan melihat ini adalah kerendahan hati. Itulah kenapa ada satu keanehan di antara 12 putra dari Yakub. Yehuda yang bisa terpilih untuk menjadi bapak leluhur dari Sang Mesias. Justru Tuhan memilih orang yang punya latar belakang yang gak karu-karuan ini, tetapi rendah hati. Itulah kenapa Yesus Kristus lahir ke bumi. Dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan. Dan ada suatu hal yang mungkin ini kebetulan atau mungkin ini juga suatu tanda dari nama dari Yehuda. Yehuda itu artinya, kalau Anda mempelajari naskah bahasa aslinya, Yehuda itu berasal dari kata lehodot. Nah, kata lehodot itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah. Nah, kata lehodot ini itu juga memiliki arti mengakui, admit, confess. Nah, misalnya istilah untuk doa pengakuan dosa dalam Yudaisme itu disebut dengan vidui. Ini juga memiliki sores yang sama dengan nama Yehuda, lehodot, yada. Nah, ini adalah soresnya adalah yada. Yod, dalet, he. Semuanya memiliki sores yang sama dan kata Yehuda yang berasal dari lehodot itu ternyata artinya mengakui. Nah, setiap orang yang mau dengan rendah hati mengakui dosanya, Tuhan akan memperlakukan dia seperti Yehuda, yang dimana Yehuda di sini justru dikenan. Dan Anda akan melihat suatu hal yang luar biasa. Pada saat sebelum kematian Yakub ini memberikan suatu berkat kesulungan kepada Yusuf. Jadi itulah kenapa Yusuf itu memiliki 2 putra, Manasye dan Efraim. Dan Manasye dan Efraim ini diberikan hak untuk menjadi nama-nama suku bagi orang Israel. Jadi Yusuf, kedua anaknya dijadikan setara dengan para pamannya. Nah, itulah kenapa hak kesulungan itu memiliki berkat 2 bagian. Seperti Yusuf yang memiliki berkat 2 bagian yang diberikan kepada Manasye dan Efraim. Dan Efraim kemudian dijadikan putra sulungnya. Nah, tetapi ada keanehan. Pada Kejadian 49 ayat 10. Yusuf yang mendapat hak kesulungan, tetapi Yusuf tidak memiliki berkat kerajaan. Berkat kerajaan tidak diberikan kepada Yusuf, tetapi diberikan justru kepada Yehuda. Tongkat kerajaan ini tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai Silo datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sampai dia yang datang yang berhak atasnya. Nah, sampai nanti Silo datang. Kejadian 49 ayat 10. Berkat kerajaan diberikan kepada Yehuda. Kenapa? Yehuda yang babak belur dedel duel ini justru dikenan oleh Allah. Bukan soal dosanya berapa, bukan soal besar kecilnya, tetapi pengakuan dosa adalah wujud dari humility. Dan Allah kita, Allah yang maha tinggi, dia menjadi teladan bagi kerendah hatian. Allah yang maha tinggi mau merendahkan dirinya, lahir sebagai seorang bayi, tumbuh sebagai manusia biasa dari kalangan biasa, barulah dia melayani pada umur yang ke-30. Nah,
Allah kita adalah teladan bagi kerendah hatian. Nah, nggak peduli dosa Anda berapa banyak, nggak peduli dosa kita berapa banyak. Semua punya ceritanya masing-masing. Anda punya cerita, saya punya cerita. Nah, ketika dosa itu kita hadapkan kepada Tuhan dan kita memohon ampun, bukan malah balas nyalain orang lain, bukan malah balas cari-cari alasan untuk menyalah-nyalakan pihak lain. Tuhan tidak berkenan kepada hal itu. Tetapi Tuhan berkenan kepada orang-orang yang mau bertobat, merendahkan hatinya untuk mengakui dosanya. Allah yang pengampun, manusia yang penuh dosa. Inilah a match made in heaven yang sudah kita pelajari bersama pada Senin kemarin, dan kita ulangi hari ini supaya apa? Supaya kita nggak lupa, karena demikianlah Allah kita yang Maha Kasih. Dan demikianlah cara Alkitab untuk mengajar kepada kita tentang pengampunan itu. Kiranya firman pagi ini memberikan kepada kita pengajaran yang luar biasa dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan sesama kita maupun di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang memeteraikan itu semua di dalam hati kami masing-masing. Beshem ha'af ve'ben ve'ruah hakodes ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Bersama menyembah di hadirat-Nya, memuliakan nama-Nya, berdoa bersyukur padanya atas kasih kurnia-Nya, dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di 'Dalam hadirat-Nya selamanya
Cinta